Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nurika Febrianti, NIM E 2019-1082. Di sini saya akan menanggapi video tentang penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya negara akan menghitung apa yang diproduksi selama satu tahun. Misalnya bahan pangan, jasa transportasi, dan sebagainya dalam bentuk nilai uang. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional di sini dibagi menjadi 6 konsep. Di antaranya yang pertama adalah produk domestik bruto GDP atau Gross Domestic Product. Merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Rumus GDP di sini adalah pendapatan nasional dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Kemudian konsep yang kedua yaitu produk nasional bruto GNP atau Gross National Product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Misalnya seseorang dari Indonesia menjual pakaian di negara lain, misalnya di Vietnam. Barang atau jasa yang dihasilkan tersebut termasuk ke dalam GNP. Rumus GNP di sini yaitu pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Konsep yang ketiga yaitu produk nasional neto NNP atau Net National Product adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Jadi rumusnya di sini NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Konsep yang keempat yaitu pendapatan nasional neto NNI atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI di sini yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Konsep yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI Personal Income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantor maupun pendapatan seorang wira swasta. Rumus PI di sini adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Konsep yang keenam atau konsep yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan DI atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi rumus DI atau disposable income di sini adalah PI dikurangi pajak langsung. Yang selanjutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja perekonomian skala tertentu. Yang ketiga adalah mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat adalah memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima adalah sebagai kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam adalah sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh adalah sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan adalah sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ke-9 adalah sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Yang selanjutnya adalah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat
3 metode perhitungan pendapatan nasional, diantaranya yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi, adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu setahun. Jadi, rumus metode pendekatan nilai produksi yaitu Y pendapatan sama dengan buka kurung P1 atau harga barang ke-1 dikali Q1 atau jenis barang ke-1 ditambah buka kurung P2 kali Q2 tutup kurung ditambah buka kurung P3 kali Q3 tutup kurung ditambah dan begitu seterusnya. Kemudian ditambah buka kurung PN dikali QN tutup kurung. Metode yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap produksi. Rumus metode pendekatan pendapatan di sini yaitu Y atau pendapatan ditambah W atau upah, ditambah R, rent atau sewa, ditambah interest, ditambah I, interest atau bunga, ditambah P, profit atau keuntungan. Metode yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumus metode pendekatan pengeluaran di sini yaitu Y pendapatan sama dengan C konsumsi, ditambah I investasi, ditambah G government atau belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah, ditambah buka kurung X atau ekspor dikurangi M atau impor tutup kurung. Kemudian pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat adalah perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber yang pertama yaitu ghanimah atau harta rampasan perang. Yang kedua adalah sodako, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima user atau bea cukai yang dikenakan kepada eksportir suatu negara Islam. Yang keenam adalah jizyah atau pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Yang ketujuh adalah khoroj atau pajak tanah yang dimiliki umat Islam dan dikelola oleh non-muslim. Yang kedelapan adalah pajak tambang dan harta karun. Dan yang terakhir adalah wakaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.